Planet ini melesat di ruang angkasa. Orbitnya nggak beraturan, ibarat bola biliar yang meluncur dan mencari target untuk bertumbukan. Tapi bedanya, bola ini seukuran Mars dan secepat 15.000 km per jam. Duar! Benda kosmik seukuran Mars ini pun bertabrakan dengan planet lain. Theia, begitulah namanya, telah menabrak bumi. Akibat kejadian ini, energi yang terlepas sebanyak 100 juta kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan planet ini melontarkan bertonton materi padat yang berasal dari Theia dan bumi ke luar angkasa. Tapi cuma satu yang bertahan. Theia lenyap dan kemudian menyatu menjadi bumi di masa awal pembentukannya. Namun begitu, puing-puingnya nggak cuma melayang-layang di kehampaan kosmik, ada peristiwa penting yang juga menyusul. Semua serpihan padatnya terkumpul menjadi awan, kemudian terus-terusan ditekan oleh gravitasi. Akhirnya, terbentuklah bulan kita. Menurut teorinya sih gitu. Saat terjadi tabrakan, tata surya kita baru saja terbentuk. Peristiwa super epik ini mungkin nggak akan terjadi kalau Jupiter yang baru terbentuk itu nggak melempar Theia dari orbitnya langsung menuju bumi. Planet muda kita berhasil menahan tabrakan ini, kemudian waktu pun berlalu. Bumi berevolusi, permukaannya akan sulit dikenali selama 4,5 miliar tahun berikutnya. Tentu sulit ya memahami rentang waktu yang sangat panjang ini. Oke deh, yuk kita persingkat saja semua peristiwa ini menjadi satu hari. Semisal nih, saat tengah malam, bumi kita terbentuk dari gas dan debu setelah matahari tercipta. 4 jam kemudian, planet kita belum punya kehidupan sama sekali. Panas membara, diselimuti lava, dan terus-terusan dibombardir oleh asteroid. Planet lain pun mengalami hal yang sama. Dan canggihnya, kehidupan tetap saja terbentuk. Sel pertama muncul. Saat ini jam 4 pagi dan pada jam 2:08 siang, sel organisme pertama terbentuk. Lanjut ke jam 8:28 malam. Saat ini, rumput laut mulai bermunculan. 20 menit kemudian, apa nih? Ternyata ubur-ubur. Kemudian, kehidupan di planet ini mulai berkembang dengan munculnya berbagai ikan, reptil, dan serangga. Hutan mulai rimbun pada pukul 10:30 malam. Antara pukul 10:56 dan 11:40, dinosaurus sudah berkeliaran di bumi. Kadal raksasa menguasai planet kita selama kurang dari 1 jam. 1 menit sebelum dinosaurus punah, pada jam 11:39 malam, mamalia pertama mulai muncul. Pada jam 11:58:43, manusia juga muncul. Dalam skala kosmik, kita cuma menempati bumi selama 1 menit 17 detik. Tapi, para ilmuwan masih belum bisa menjawab pertanyaan penting ini. Kenapa kehidupan di bumi nggak pernah berhenti? Padahal, kendalanya selalu ada. Kenapa planet kita nggak bernasib sama dengan Venus atau Mars saja? Keduanya pernah punya atmosfer dan lautan. Kini, tetangga bumi ini cuma berupa gurun kerontang tanpa kehidupan. Terlepas dari semua konsep ilmiah kompleks dan teori struktur alam semesta, bumi kecil dan semua penghuninya ini masih sangat beruntung. Profesor Toby Tyrrell dari University of Southampton menggunakan program komputer dan simulasi iklim untuk menyingkap teka-teki di balik tabrakan asteroid, dan zaman es nggak bisa mengubah bumi kita menjadi gurun tanpa kehidupan. Nggak main-main loh, timnya ini nggak cuma menggunakan 10, 100, atau 1000 planet virtual serupa bumi, tapi 100.000. Dan masing-masing telah disimulasikan sebanyak 100 kali. Mereka menggempur semua planet virtual itu agar menghadapi berbagai fenomena ekstrim seperti dibombardir asteroid, dibekukan, digempur letusan gunung berapi super yang kemudian membuat langitnya pekat dan permukaannya kekurangan sinar matahari. Cuma 9% atau 8.700 percobaan yang terbilang berhasil, yaitu sebanyak 1 kali dalam 100 simulasi. Dari semua planet virtual, cuma 4.500 planet tetap bisa dihuni 10 kali. Cuma 1 dari 100.000 planet yang bisa memberikan kehidupan tanpa henti sebanyak 100 kali. Kalau diibaratkan sebagai lotre, bumi kita dapat untung besar. Pada tahun 2009, Kepler Telescope diluncurkan ke luar angkasa. Misinya yaitu mencari satu bercak di langit malam, atau kalau dalam ukuran planet seperti bumi, 150.000 bintang. Setelah lebih dari 9 tahun beroperasi, teleskop ini berhasil mendeteksi lebih dari 500.000 bintang.
Selama hampir 10 tahun, teleskop Kepler bisa mengidentifikasi 2.600 planet serupa Bumi. Dan anehnya, sebagian besar planet ini nggak ada di tata surya kita. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar Bumi sampai sejumbo Neptunus. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Saat menatap langit di kawasan yang jauh dari perkotaan, kamu akan bisa menikmati malam bertabur bintang. Itu pun kalau cuacanya cerah, dengan mata telanjang, kamu bisa mengamati maksimal ada 2.500 titik cahaya. Memangnya kamu menghitungnya satu persatu? Di galaksi Bima Sakti sendiri, sedikitnya ada 100 miliar bintang. Sebagian ahli malah memperkirakannya sampai 400 miliar. Memangnya dari mana sih kisaran angka ini berasal? Nah, perlu diingat jumlah bintang sulit diperkirakan. Para ilmuwan tentu nggak melabeli tiap bintang dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ayam beranak pun nggak akan selesai-selesai. Kamu tahu nggak, untuk menghitung 1 miliar bintang saja diperlukan waktu selama lebih dari 100 tahun. Coba deh tuh kamu kalikan sendiri dengan 400. Untuk memprediksi jumlah bintang, mereka mengamati bercak kecil di ruang angkasa, lalu menggunakan rumus ilmiah yang kompleks. Kamu juga bisa loh bereksperimen sendiri. Semisal nih, ada ember berisi 5 kg batu, pasir, tanah, dan benda lain. Nah, kamu perlu mencari tahu jumlah batu di dalam campuran itu. Hitung saja batu yang terlihat dari atas. Lalu, perkirakan volume, berat, dan persentase yang bisa dilihat. Dengan beberapa perhitungan, kamu akan tahu jumlahnya. Hitunganmu sudah akurat belum tuh? Jelas belum lah. Kok bisa gitu? Karena kamu nggak tahu sebaran batuan itu di dalam ember. Gimana dengan ukurannya? Apakah sama semuanya? Gimana kalau batu di bagian bawahnya justru lebih besar dari sampelmu? Atau malah lebih kecil? Bobot dan volumenya bisa juga bervariasi kan? Ember itu semacam galaksi Bima Sakti kita. Dan bebatuan yang kamu hitung menjadi bintangnya. Intinya, para ilmuwan nggak tahu pasti jumlah bintang di alam semesta. Mungkin 100 miliar atau mungkin 4 kali lipatnya. Dari jumlah itu, 4 miliarnya mirip dengan matahari kita. Dengan mempertimbangkan galaksi kita, perkiraan yang paling logis agar suatu planet bisa mendukung kehidupan adalah 300 juta. Meski begitu, jumlah ini juga bisa mencapai 5 miliar bahkan lebih. Lagi pula, banyak sekali area yang bisa dipilih. Itu baru galaksi Bima Sakti saja loh. Nah, coba pikirkan hal ini juga. Bima Sakti menjadi salah satu dari 200 miliar galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Menurut penelitian terbaru, angkanya 10 kali lebih banyak, jadi diperkirakan ada triliunan galaksi di luar angkasa. Dan kita baru tahu kurang dari 10%-nya. Kalau jumlah total bintang di seisi alam semesta ini, para ilmuwan memperkirakannya sebanyak 1 septiliun atau 1 kali 10 pangkat 24. Sekali lagi, itu cuma perkiraan, oke? Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, sampai sejauh ini kita tahu kalau satu-satunya tempat di alam semesta yang punya kehidupan hanyalah bumi. Selama 540 juta tahun terakhir, lebih dari 20 peristiwa kepunahan besar telah terjadi. Terakhir, terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus dan 75% kehidupan di muka bumi musnah. Sebuah objek berdiameter 11 km menabrak planet kita. Lajunya 120 kali lebih cepat dari mobil terengebut di zaman now. Kawasan yang berada 1,5 juta kilometer dari lokasi benturan juga terbakar. Tsunami besar menyapu seisi lautan, miliaran ton debu dan belerang bertebaran di langit, lalu menghalangi sinar matahari. Kemudian disusul dengan penurunan suhu global. Sekitar 200 juta tahun yang lalu juga terjadi peristiwa kepunahan yang kurang dikenal. Akibatnya, setengah kehidupan di planet ini tersapu bersih dan kemungkinan besar disebabkan oleh gunung berapi atau gempuran asteroid. Menurut teori lain, pergerakan lempeng tektonik telah memicu zaman es baru. Pada saat itu, buaya besar menguasai bumi. Reptil ini punah dan digantikan dengan makhluk hidup baru, dinosaurus. Tapi itu belum seberapa. Era terngenes yang pernah terjadi di bumi adalah Permian Triassic Event, sekitar 250 juta tahun yang lalu. 80% kehidupan laut, 70% hewan dan tumbuhan darat, semuanya musnah. Gunung berapi memuntahkan banyak lava di area yang sekarang menjadi Siberia. Meski begitu, pengaruhnya bisa dirasakan hingga di seantero bumi.
Sekitar 445 juta tahun yang lalu, bumi kita didominasi oleh invertebrata laut. Selain itu, cuma ada satu benua, yaitu Gondwana. Saat itu, tumbuhan baru mulai bermunculan di daratan. Tapi ada hal lain yang memicu hilangnya 75-85% organisme hidup. Mungkin zaman es, kenaikan suhu, atau teori lain yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut sebagian orang, semua peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh bintang besar yang meledak 6.000 tahun cahaya dari bumi, yang kemudian melontarkan ledakan sinar gamma di ruang angkasa. Bumi kecil kita kebetulan ada di jalur pancaran sinar gamma ini. Hanya dalam sekejap, lapisan ozon kita koyak terbakar. Tentu kita perlu atmosfer untuk melindungi kita, kan? Intinya, meskipun planet atau alam semesta ini terus-terusan menggempur bumi, kehidupan di dalamnya masih saja lestari. Toh memang di tempat ini kan, kehidupan pertama kali muncul. Luar biasa.